Di depan para relawan, Ahad kemarin Presiden Joko Widodo memberi sinyal punya dua bakal capres yang didukungnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun siapa yang lebih diunggulkan masih belum diputuskan karena koalisi antar partai belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, dan berani demi rakyat, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Di depan pendukungnya, para relawan, kali ini Presiden Jokowi tak memberikan petunjuk yang jelas siapa bakal calon presiden yang didukungnya. Maklum, setelah penjajakan selama 5 bulan sejak akhir 2022, ternyata tak cuma Ganjar Pranowo yang punya kekuatan elektabilitas, juga kekuatan partai pendukungnya, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Kenyataannya, ada Prabowo Subianto yang menempel ketat Ganjar, bahkan menyalip elektabilitasnya dalam beberapa survei. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa pun punya kekuatan nyata yang solid. Hal inilah yang menurut Direktur Eksekutif Politika Literasi Gun Gun Herianto dijaga Jokowi. Jangan sampai relawannya salah menetapkan dukungan, apalagi partai koalisi kedua bakal capres adalah pendukung Jokowi. Sebut aja mengusung diksi keberlanjutan itu ada di dua figur, ya, Ganjar Pranowo dengan di-endorse oleh PDI Perjuangan begitu ya, secara resmi malah sudah. Kemudian Pak Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra dan kawan-kawannya. Nah, ini kan butuh kehati-hatian. Kenapa? Karena proses komunikasi politik terutama untuk paket capres-cawapres, kemudian bicara soal mekanisme power sharing, bicara soal pembiayaan pemilu, itu saya yakin belum bulat tuntas, ya kan? Sehingga memerlukan yang disebut dan prakondisi yang kondusif, dan itu kemudian memastikan bahwa apa yang disampaikan Musra juga bisa menjadi semacam satu input sekaligus menjadi sumber daya politik bagi Pak Jokowi untuk kemudian berbicara dengan kekuatan real politik seperti partai. Ya. Sebelum acara Musyawarah Nasional Relawan Jokowi Ahad kemarin, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi memang sudah mengungkapkan ada Ganjar dan Prabowo yang didukung. Selain mereka, Budi juga memasukkan nama Erlangga Hartarto. 3 nama dan nanti biar Pak Presiden yang memutuskan. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga. Itu 3 nama dan semuanya memang memiliki kelebihan. Bisa jadi nama Erlangga masuk karena merupakan Ketua Umum Partai Golkar, kekuatan kedua di parlemen setelah PDI Perjuangan. Gun Gun menilai saat ini konsolidasi kekuatan pendukung Jokowi belum selesai lantaran partai-partai butuh dampak elektoral dari bakal capres buat mengisi kursi parlemen. Partai selain ingin bakal capresnya menang, tentu juga ingin menang dalam pemilihan legislatif 2024. Ini tidak mudah memang. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan strategis partai seperti efek ekor jas ya, misalnya Pak Prabowo butuh efek ekor jas bagi Partai Gerindra begitu ya, kemudian PDIP juga butuh sosok yang bisa tentu menjaga ya eksistensi partai sebagai partai pemenang dengan munculkan figur juga sehingga top of the ticket. Ini perebutan yang tidak mudah antara Prabowo dan Ganjar begitu ya. Tapi Jokowi sangat punya kepentingan karena sejumlah warisan pekerjaannya yang belum selesai. Dan Jokowi membungkusnya sebagai kesempatan Indonesia menjadi negara maju. Pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Kita berhadapan dengan negara-negara lain. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat,
untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Masih ada 6 bulan sampai pada pendaftaran bakal capres dan cawapres peserta pemilihan presiden 2024 ke Komisi Pemilihan Umum. Dan 3 bakal capres dengan elektabilitas terunggul versi berbagai survei termasuk Litbang Kompas saat ini tetap melaju dengan koalisinya masing-masing. Mereka tetap pada agendanya, mendapatkan bakal calon wakil presiden yang tepat untuk menang pada pemilihan presiden tahun depan. Tim Liputan, Kompas TV.